Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka langsung, muscap sampai akhirnya meskipun belum pelantikan ya, penyerahan SK hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Bapak. Kemarin tuh jadi perdebatan, ini bukan Pak Haji Sunar ya. Teman-teman pada bingung namanya kok Suhaya. Suhaya gitu. Kayak orang Jawa Barat, Pak. Iya, memang iya. Oh betul ya. Berarti Bapak dinas Sipur 10, saya kelahiran sini. Oh, makanya namanya Sipur nama 10. Jawa Barat. Nah. Iya. Terima kasih Pak Haji dan juga Pak Nur Fadoli, terima kasih sekali atas kerjasamanya dan semangatnya juga untuk mendukung terselenggaranya muscap kemarin ya, meskipun dengan perjuangan yang luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Mukhtar ya selaku penasehat, dan juga teman-teman pengurus yang lain, Bapak sekretaris ya, dan juga dari media. Dan juga Mbak Sekretaris juga, dan juga teman-teman saya dari DPD. Yang ini yang hadir adalah tetap Mas Arya bendahara tapi merangkap sekretaris juga. Amin. Meskipun Luar biasa. sekretaris di sana juga gitu, sekretaris merangkap bendahara juga. Jadi gantian kalau mana yang bisa gitu. Yang penting ada dua keahlian. Kemudian Mas Anam juga di Infocom, kemudian Mbak Nur Afia di mana Mbak? Sama kayaknya ya, di Infocom juga. Terus wakil ketua Mbak Dewi Wati ya, wakil ketua kita juga banyak ya, ada berapa? Mungkin di sini juga banyak ya Pak ya? Iya, Juga banyak. Dan mungkin teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, baik itu artis-artis dari kabupaten maupun dari kota. Saya sangat bangga sekali kepada Pasuruan, kota dan kabupaten yang begitu bersemangat, yang begitu luar biasa, selalu melakukan pendekatan pada saya. Sementara ini Pak Fadoli yang mendesak saya terus, gak siang gak malam, pokoknya ayo Luar biasa Pak Fadoli. calon kuat. Terus saya bilang backgroundnya apa? Oh, backgroundnya ini seperti apa orangnya, ini wah, ini tidak diragukan lagi, bener ya Pak Mukhtar ya. Sampai saya tuh bingung. Sekarang ini begitu ketemu ya Mas ya, begitu ketemu yang disampaikan oleh Pak Ayu itu sudah lengkap semuanya. Jadi aku kating ada nyopo ya, karena yang kita mau pesankan itu sudah disampaikan oleh Pak Ayu. Jadi melakukan pendekatan dengan pemerintahan daerah, tempat-tempat hiburan, lalu pembagian job kepada anggotanya, kemudian persiapan di masa pandemi itu apa yang dilakukan supaya teman-teman ini yang terdampak ini bisa teratasi ya, misalnya nggak tahu menghimpun dana atau bagaimana, itu semuanya sudah siap dilakukan. Kemudian untuk kita mau di kongonan ngurus KTA, ternyata KTA juga sudah dipersiapkan. Dan teman-teman ada usaha daripada Bapak Ayi dan Pak Nur Fadoli ini diusahakan untuk teman-teman gratis ya Pak ya, sementara di pengurus dulu ya. Setelah itu baru merambah ke Dani yang anggota ini apa iki Pak, jumlahnya sekian. Enggak apa-apa, bertahap aja, 50 gitu. Masa kita kalah dengan yang kemarin yang disebutkan sama DPP itu ya? Iya. Ada yang sampai 600 atau 700 itu, padahal itu kota bukan DPD katanya gitu. Ayo Jawa Timur Pak, nggak semua DPD kalau iya gitu. Ayo semangat gitu. Jadi kita sekarang ini betul-betul kita itu mengajak mereka yang belum ngurus itu harus segera, karena disindir terus sama ayo DPD Jatim ini biasanya meloporin katanya. Biasanya kita pelopor selalu. Setiap kegiatan yang aneh-aneh itu selalu kita mengusulkan. Seperti misalnya kemarin waktu DPP sempat vakum bertahun-tahun, bahkan berapa periode. Akhirnya kita dari DPD Jawa Timur maju ngadep ke ketum, minta supaya kita jadi ketua panitia penyelenggaraan Munas. Sudah bayangkan, Munas 3 di Jawa Timur. Nah, kamu berani di Jawa Timur gitu, berani siap ya. Akhirnya diundang seluruh, ada DPD juga diundang, DPD seluruh Indonesia diundang. Kita tempatkan di Hotel Garden. Nah, dananya kita nyari sendiri. Nah, kekurangannya baru ditambah oleh sekjennya Pak Wasito waktu itu. Jadi kita dapat bantuan dari gubernur
saya caranya itu karena kenal baik dengan ini ya Gus Ipul. Kemudian saya telepon Gus Ipul, terus saya sudah kontak sama Bang Roma. Nanti kalau saya ngadep Gus Ipul, tolong sekitar jam 12 tep Bang Roma telepon saya, langsung telepon tak kasihkan, jadi langsung dananya keluar. Jadi nanti triknya mungkin jenengan juga bisa seperti itu, misalnya kenal pejabat A misalnya, ya kan. Nah itu kalau misalnya kita menghadap ke sini tapi melalui pejabat ini, nah caranya begitu, janjian dulu. Ini dua-duanya Gus Irsad, Gus Ipul tim sukses nih. Baik semua, seperti keluarga dua-duanya. Malah enak itu ya Pak ya. Jadi tinggal telepon aja ya Pak ya. Jadi kita istilahnya tidak terbebani, nggak memikirkan aduh ya apa ya nasib anak-anak gitu. Tapi kalau sudah ada yang memegang seperti jenengan Pak Haji dan Pak Fadoli, itu saya sangat apalagi Mas Fadoli sekarang sudah naik pangkat terus. Wah luar biasa. Pangkatnya jenderal Bu. Pangkat yang belum naik yang lain. Penertiban terus ya. Iya. Belum kalau sidak ke tempat-tempat karaoke. Artisnya banyak ya. Iya Pak ya. Pangkatnya tetap naik. Pangkatnya tetap. Istrinya satu terus. Nah, iya. Yang penting pemasukannya tambah terus. Nggak apa-apa, yang penting itu selalu setia dan selalu jaga kesehatan, ya kan? Kalau nggak jaga kesehatan terkena penyakit loh. Jaga kesehatan. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga mungkin yang belum disinggung satu ya Pak ya. Jadi kita mengadakan acara pembinaan ke anggota, misalnya ada tentang penampilan artis tentang etika dan estetika. Kebetulan saya kan dosen ini Pak, pengembangan kepribadian di Surabaya. Jadi mungkin saya bisa bantu untuk misalnya narasumber. Iya, untuk narasumber. Siap. Iya. Jadi nanti ada presentasi. Iya, itu penting juga. Tapi biasanya itu kalau kita ngundang artis itu memang ya ada sangunya. Nah itu biasanya yang nyangoni bupatinya. Biasanya kita kan seperti itu ya Mas ya, dulu dari Pasuruan juga mengirimkan berapa orang. Jadi seluruh, kalau Jawa Timur yang mengadakan ya seluruh DPC diundang. Kemudian DPC ngajak 2 artis, kemudian pimpinan orkes juga diajak sama ketuanya. Terus dapat sangu, meskipun ya nggak banyak tapi ya lumayan lah untuk bensin gitu loh. Terus juga nginep Pak di hotel itu, di hotel nginep 2 hari. Tapi kalau misalnya di kota aja kan nggak perlu nginep. Kalau kita kan karena di Jawa Timur di Surabaya kan, sehingga ya nginep karena kan misalnya hari pertama itu apa olah vokalnya hari pertama, misalnya besok untuk pembinaan tentang etika estetika misalnya di panggung bagaimana, misalnya apa-apa yang boleh dan tidak boleh, misalnya membelakangi penonton kan mereka remaja kan nggak tahu goyang bahasa yang terutama. Betul. Terus juga mungkin musisi juga gitu sambil ngerokok ini nggak itu termasuk etika, itu melanggar etika kan. Jadi perlu kita ingatkan, jadi kita tidak menggurui tapi kita saling mengingatkan ya, itu perlu juga karena kadang-kadang ibunya juga nggak ngerti, kadang-kadang ibunya juga malah yang nyuruh. Kita kalau misalnya sidak ke tempat-tempat tempat-tempat hiburan yang ya Mas ya, biasanya bukan saya yang sidak, itu biasanya para laki-laki itu mesti katanya sampai pangku-pangkuan. Ceweknya itu loh, pangkunya itu ngadep bapaknya ya, bayangin loh. Seperti itulah bagaimana caranya kita itu mengurangi, paling tidak ya mengurangi lah. Kalau memberantas sama sekali itu ya perlu waktu. Ya memang bisa tapi perlu waktu. Ya kita butuh kesabaran dan juga harus ada ini ceramahnya juga, karena apa? Bekal iman, bekal untuk sebagai misalnya kita ngundang ustaz, pengajian misalnya ya kita ngadakan untuk khusus artis-artis. Alasannya arisan nggak usah kayak 20.000 gitu aja pasti semua ikut. Kalau 100.000 kadang-kadang kan yang aduh berat aku. Tapi kalau misalnya 10.000, 20.000 hanya untuk syarat aja, hanya untuk syarat kalau itu ada pertemuan di situ. Nah di situ ngundang sopo ustaz Pak Mukhtar atau mungkin dari Surabaya. Suami saya kebetulan Ustaz Mbak. Kok semua dari saya ya? Gak apa-apa. Lanjut. Ya dari Surabaya banyak. Siapapun bisa. Saya pikir apalagi Pasuruan pusatnya Ustadz dan Kiai ya. Saya kira nanti kalau misalnya artis saya Pasuruan artis saya kok ngono ya Kiai kok meneng ae gitu kan. Nah, Kiai ini kan harus digerakkan gimana caranya supaya nggak bayar, Pak. Ditunjukkan ini loh. Artis-artis penampilannya kayak gini. Nggak pasti sepet kan matanya.
dalam hati alhamdulillah gitu, di luar astagfirullah sambil geleng-geleng. Dalam hati padahal lihat goyangannya luar biasa. Ya seperti itu. Jadi dua hal itu Pak ya. Jadi mengadakan pengajian untuk siraman rohani lah supaya digerakkan hatinya bahwa itu dosa. Misalnya membuka aurat itu dosa. Kita kan nggak hidup di sekarang aja kan. Untuk kedepannya lebih panjang lagi waktunya. Itu perlu diingatkan. Kemudian yang terakhir untuk yang paling pasti adalah festival ini. Yang paling dekat ini kan ada lomba cipta Pak, lomba cipta lagu. Jadi seluruh Indonesia nanti bisa dikirim ke DPD, kemudian kita kirimkan ke DPP. Jadi sepertinya acara rutin Mas ya, kayak lomba cipta lagu dangdut. Kalau dulu itu Sidoarjo yang menang Mas ya. Lagu oleh-oleh itu. Lagu oleh-oleh itu Sidoarjo yang menang. Bayangkan dari Jawa Timur yang menang. Jadi kita ikut bangga ya. Jadi wah Jawa Timur langsung kan memang semua media datang dari TV manapun datang gitu. Jadi kita seluruh Indonesia dari DPD se-Indonesia ternyata yang menang adalah dari Jawa Timur. Jadi kita ikut bangga. Mudah-mudahan untuk ke depan mungkin dari Pasuruan ya Pak ya. Kan banyak ini. Kayak Mas Maisol ini punya bakat yang luar biasa ya. Cipta tadi di mobil, aduh suaranya luar masih terus. Iya, dulu pernah menang kayak gitu. Dan suaranya itu loh nggak berubah. Dari dulu masih tetap mirip sama Irama suaranya. Ponaan ya. Cuman nggak tahu istrinya berapa ini. Bedanya mungkin di istri ya. Iya. Di istri. Apakah sama istrinya sekian atau cukup satu saja? Satu Ya nggak Rahasia itu rahasia. nggak apa-apa, yang penting sepengetahuan istri-istri yang lain. Yang penting pembagiannya rata, ya Mas ya, adil. Belanjanya lancar. Iya, kalau nggak rata kasihan ya, dosa nanti. Jadi nggak peduli istri tua, istri muda harus sama jumlahnya. Kecuali anaknya banyak Mas ya, berarti jumlahnya lebih banyak. Saya kira itu ya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Ayi dan juga teman-teman pengurus. Saya sangat berharap ke depannya betul-betul ada komunikasi ya dengan DPD dan setiap buat event atau apa bisa kita mengundang kita. Event yang besar Pak, untuk acara RT ngundang awake dhewe. Transportnya dikirim nggak apa-apa. Biasa ya, kita kalau diundang gitu ditransporti. Dan yang paling penting 5 tahun ini ya Pak ya, 5 tahun ini kalau bisa 5 tahun lagi juga, istilahnya 10 tahun ya Pak ya, 2 periode. Dan bisa Pak, kalau atas permintaan dari pengurus yang lain bisa, DPC lain bisa diangkat kembali, seperti saya gitu Pak. Jadi setelah 2 periode diangkat lagi bisa, seperti Bang Roma juga kan. Jadi kalau memang dikehendaki oleh pengurus-pengurus yang lain bisa. Saya kira itu ya, tapi kalau ya lebih baik lagi mengkader ya Pak ya, mengkader teman yang mau. Repotnya di Jawa Timur loh, cek uangnya Pak, menemukan teman yang bersedia itu loh. Semuanya itu angkat-angkat, masuk aklamasi terus ya Pak. Akhirnya ya gimana Pak, saya itu bilang pokoknya saya ini terakhir loh ya. Yang berikutnya saya nggak mau, harus kalau nggak Mas Arya, Elvira, Aiba Dewi, pokoknya siapapun harus siap gitu loh, demi untuk generasi muda selanjutnya ya Pak ya. Kalau generasi yang akan datang itu kan perlu tenaga muda, pemikiran muda yang penuh inovasi, yang penuh dengan sesuatu yang baru, kreativitas yang luar biasa. Saya kira itu. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin nanti bisa jawab sama saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata saya yang mungkin terlalu gitu Pak ya, terlalu terang-terangan, terlalu semangat ya curhat saya ya, karena kedekatan saya dengan Bang Roma ya Pak ya. Bang Roma juga kalau telepon sama saya bisa berjam-jam karena ya sama pekerjaannya juga sama-sama repot. Beliaunya juga misalnya harus begini jadi sangat telaten sekali. Jadi kita harus meniru yang seperti itu. Lo bayangkan loh, Bang Roma sudah usia segitu tapi beliaunya masih tetap mau jadi pengurus PAMI. Lo bayangkan, padahal lo nggak dibayar malah ngeluarkan terus ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.